Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk menyelami sebuah kisah yang begitu istimewa. Kisah tentang sebuah kota yang bukan hanya tercatat dalam sejarah, tapi juga tertulis dalam hati jutaan umat Islam. Kota yang menjadi tempat hijrah Nabi Muhammad SAW. Kota yang menyatukan dua suku besar yang sebelumnya saling bermusuhan. Kota yang penuh dengan cinta, cahaya, dan doa. Namanya Madinah Al-Munawwarah. Tapi, tahukah kamu bahwa dulu kota ini dikenal dengan nama Yatsrib? Saya akan bawa kamu ke dalam perjalanan waktu, ke masa di mana langkah-langkah pertama Islam mulai tumbuh di atas pasirnya. Kita akan menyusuri jejak Rasulullah di sana, menyentuh sejarah yang hidup, dan mengenal siapa sebenarnya suku Aus dan Khazraj, dua nama yang jarang dibahas, tapi punya peran besar dalam perjalanan dakwah Islam. Bayangkan sebuah kota yang tidak pernah sepi dari doa. Sebuah tempat di mana setiap langkahmu mungkin menyentuh tanah yang pernah diinjak oleh manusia paling mulia. Kota itu bernama Madinah Al-Munawwarah, kota yang bukan sekadar tempat di peta, tapi bagian dari cinta seorang nabi kepada umatnya. Namun tahukah kamu, sebelum disebut Madinah, kota ini memiliki nama yang berbeda? Dulu, ia dikenal sebagai Yatsrib. Nama yang disebut dalam Al-Quran dengan nuansa peringatan, karena di sanalah banyak terjadi konflik antar suku, dendam lama, dan peperangan yang menyisakan luka. Dua suku besar yaitu suku Aus dan suku Khazraj tinggal di sana. Tapi alih-alih damai, mereka justru terjebak dalam permusuhan puluhan tahun. Hingga akhirnya, cahaya itu datang. Pada suatu malam yang hening di Makkah, Rasulullah SAW menerima tamu dari Yatsrib. Mereka datang membawa harapan. "Wahai Muhammad," kata mereka, "datanglah ke kota kami. Satukan kami. Kami bersedia menerima ajaranmu. Kami bersumpah akan melindungimu, sebagaimana kami melindungi keluarga kami sendiri." Dan, itulah awal hijrah. Awal perubahan besar. Ketika Rasulullah menginjakkan kaki di Yatsrib, sambutan itu tak bisa dilupakan. Anak-anak menyanyi, wanita tua menangis haru, para pemuda menggenggam tangan sahabat dan berkata, "Selamat datang, wahai utusan Allah." Dan sejak hari itu, Yatsrib pun bersinar. Ia diberi nama baru, Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Namun cahaya itu tak sekadar metafora. Di kota ini, Rasulullah memulai dari nol. Tak ada istana, tak ada kekuasaan. Tapi beliau bangun masjid. Masjid Nabawi. Didirikan dengan tangan para sahabat. Rasulullah ikut memikul batu dan mencangkul tanah. Disinilah pusat dakwah Islam. Tapi lebih dari itu, disinilah tumbuh nilai cinta dan persaudaraan. Rasulullah mempersaudarakan orang Makkah, kaum Muhajirin, dengan penduduk Madinah, kaum Ansyar. Mereka bukan hanya berbagi makanan, tapi juga warisan, rumah, dan air mata. Dan yang paling luar biasa, dari dua suku yang dulu saling membenci, suku Aus dan suku Khazraj, lahirlah satu umat yang kuat. Mereka jadi barisan pertama Islam. Mereka jadi pelindung Nabi. Allah menyebut mereka dalam Al-Quran sebagai Ansyar, penolong. Di antara mereka ada orang-orang biasa, tapi hati mereka sebesar gunung. Mereka berikan segalanya untuk Rasulullah, bahkan nyawa mereka. Waktu terus berjalan. Rasulullah menetap di Madinah selama 10 tahun. Dalam masa itu, kota ini menjadi tempat lahirnya hukum Islam, akhlak Islam, dan juga solidaritas sosial yang luar biasa. Perang demi perang datang. Badar, Uhud, Khandaq. Tapi semuanya adalah perjuangan mempertahankan kebenaran. Dan dari kota ini pula, Islam menyebar ke seluruh jazirah Arab. Tapi Madinah bukan hanya tentang perjuangan. Ia juga tentang kasih. Tentang senyum Nabi kepada anak kecil yang memberinya kurma. Tentang tetangga Yahudi yang Nabi jenguk saat sakit. Tentang wanita tua yang menyapu masjid lalu Rasulullah mencarinya saat ia wafat. Inilah kota yang membentuk cinta sejati antara pemimpin dan umatnya. Kini, di tengah Masjid Nabawi, ada tempat kecil yang disebut Raudah, area suci antara rumah Nabi dan mimbarnya. Rasulullah bersabda, "Antara rumahku dan mimbarku adalah taman dari taman-taman surga." Dan tak jauh dari situ, beliau dimakamkan bersama Abu Bakar dan Umar. Di tempat itulah, jutaan umat Islam dari seluruh dunia datang. Menangis, berdoa,
dan mengucapkan salam yang penuh rindu. Di sekitar Madinah, berdiri juga Masjid Quba, masjid pertama dalam sejarah Islam. Masjid Qiblatain, tempat arah kiblat dipindahkan dari Palestina ke Ka'bah. Jabal Uhud, gunung yang mencintai Rasulullah dan dicintai beliau. Dan pemakaman Baqi, di mana para sahabat dan keluarga Nabi beristirahat. Setiap sudut Madinah adalah kisah. Setiap jejaknya adalah pelajaran. Dan yang membuat kota ini semakin istimewa adalah doa Rasulullah. Beliau berdoa, "Ya Allah, berkahilah Madinah sebagaimana Engkau berkahi Makkah, bahkan lebih dari itu." Dalam hadis lain disebutkan, Dajjal tidak akan bisa masuk Madinah, karena ia dijaga oleh malaikat di setiap gerbangnya. Subhanallah, kota ini bukan hanya aman secara fisik, tapi juga spiritual. Hari ini, Madinah telah berkembang. Gedung tinggi menjulang, sistem transportasi canggih, dan jutaan pengunjung tiap tahun. Tapi atmosfernya masih sama. Ketika kamu duduk di Masjid Nabawi, lalu mendengar suara adzan, ada sesuatu dalam hatimu yang bergetar. Kamu tahu, ini bukan sembarang kota, ini rumah cinta. Rumah cahaya. Dan bagi umat Islam di seluruh dunia, Madinah bukan hanya tempat ziarah, tapi tempat yang dirindukan dengan hati. Tempat yang membuat kita merasa dekat dengan Rasulullah. Tempat yang menyadarkan kita bahwa Islam adalah agama kasih sayang, perjuangan, dan harapan. Jika hari ini kamu belum sampai ke Madinah, jangan sedih. Mungkin Allah sedang mempersiapkan momen terbaikmu. Teruslah berdoa, teruslah mencintai Rasulullah, dan teruslah menjadi umat yang menghidupkan nilai-nilai Madinah. Damai, sabar, dan penuh cahaya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa terus menyebarkan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.